magnet bisa menempel pada besi. Dan magnet juga bisa menarik serbu besi ketika berada di dekatnya. Hal ini bisa terjadi karena magnet memiliki sebuah medan yang mampu mempengaruhi unsur besi. Penemuan batu magnet pertama ada di era Yunani kuno sekitar 4000 tahun yang lalu. Batu magnet dari alam ini pada mulanya disebut magnetis litos. Sebutan ini diambil dari nama tempat awal mula ditemukannya batu magnet, yaitu kota Magnesia. Sekarang kota itu termasuk bagian dari negara Turki dan telah diganti nama menjadi kota Manisa. Magnet mulai dikenal banyak orang setelah seorang dokter asal Inggris yang bernama William Gilbert melakukan penelitian tentang magnet di abad ke-16 Masehi. Diketahui Pak William telah menulis jurnal ilmiah yang merupakan hasil penelitiannya, yakni sebuah buku berjudul De Magnete Magneticisque Corporibus et de Magno Magnete Tellure yang terbit pada tahun 1600 Masehi. Di dalam bukunya itu Pak William juga menjelaskan bahwa planet bumi seperti sebuah magnet raksasa dengan dua titik pusat, yaitu titik selatan dan titik utara. Kemudian sampai akhirnya ia dikenal sebagai Bapak Ilmu Magnet Dunia, sekaligus menjadi orang pertama yang berhasil membuat magnet buatan. Selain itu, Pak William juga banyak meneliti mengenai fenomena kelistrikan, dan itu membuat Pak William juga dikenal sebagai salah satu perintis ilmu listrik dunia. Bagian paling misterius dari magnet adalah dari manakah medan magnetik itu berasal. Atas hal itu, para ahli ilmu sains menjelaskan bahwa atom-atom pembentuk magnet memiliki karakteristik yang teramat spesial, di mana elektron-elektronnya memiliki pergerakan yang secara alami mampu menghasilkan induksi dengan sendirinya. Kemudian, akumulasi dari kekuatan atom-atom ini pada akhirnya dapat menimbulkan medan magnet. Dan dalam konteks magnet-magnet ini, unsur-unsur yang terdaftar di tabel periodik dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu bahan ferromagnetik, kemudian ada bahan anti-ferromagnetik, ada bahan paramagnetik, dan ada bahan diamagnetik. Nah, dari unsur-unsur ini, unsur yang tergolong ferromagnetik seperti neodymium, kobalt, dan nikel adalah bahan yang paling sesuai untuk dijadikan magnet permanen. Dan unsur neodymium sampai hari ini merupakan bahan yang paling potensial, bisa menjadi magnet terkuat di antara unsur-unsur yang lainnya. Jadi, magnet dapat memiliki medan magnetik karena magnet terbuat dari bahan yang bersifat ferromagnetis. Namun, diketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan magnet kehilangan medan magnetnya. Yang pertama yaitu magnet dialiri listrik harus bolak-balik. Yang kedua yaitu magnet dipanaskan hingga mencapai suhu Curie. Dan yang ketiga, magnet terjatuh atau dengan sengaja dibanting-banting. Hal ini juga menjelaskan kenapa beberapa peralatan bermagnet bisa rusak atau mengalami penurunan kualitas apabila terjatuh dengan cukup keras. Hal pertama yang perlu dilakukan dalam pembuatan magnet adalah mengumpulkan bahan-bahannya seperti nikel, kobalt, neodymium, aluminium, perunggu, baja, dan lain sebagainya. Yang mana bahan-bahan yang dimaksud bisa didapatkan dari hasil pertambangan dan proses ekstraksi sebelumnya. Bahan-bahan ini dilelehkan
dengan temperatur lebih dari 1500 derajat Celcius. Selanjutnya, lelehan logam panas dicetak dengan cetakan berbahan khusus yang memiliki ketahanan terhadap suhu yang sangat panas sekalipun. Dan bila mana semua proses pembentukan itu telah selesai, selanjutnya magnet ini perlu dialiri listrik arus satu arah. Hal ini dilakukan agar vektor magnetik pada atom-atom di dalamnya menjadi satu arah, sehingga kutub magnet benar-benar terbentuk, dan magnet pun memiliki medan magnetik versi terkuatnya. Apabila kita mendengar kabar baru saja terjadi gempa bumi, maka akan disertai keterangan dari BMKG, di mana para petugas menyampaikan informasi-informasi maupun peringatan dini kepada pihak terkait dan masyarakat. Lalu seperti apa cara petugas BMKG memprediksi gempa yang akan terjadi? Yang pertama yaitu mereka memakai metode pemantauan berkala yang umumnya menggunakan seismometer yang dipasang di area rawan gempa. Selain itu, ada satu metode lagi, yakni melakukan pengamatan anomali medan magnet bumi, di mana dalam prosesnya, para petugas perlu menggunakan perangkat khusus yang disebut MAD atau Magnetic Anomaly Detector. Penggunaan MAD ini pada umumnya dipasang di bagian belakang pesawat atau dibawa dengan helikopter. Selain itu, ada MAD versi militer yang dipakai untuk mendeteksi kapal selam. Teknologi yang sama juga digunakan dalam instrumen survei geomagnetik yang difungsikan untuk mencari sumber mineral yang tersembunyi di bawah lapisan tanah. Kalau dilihat dari perspektif benda luar angkasa, planet bumi memiliki medan magnet yang sangat besar, selayaknya sebuah magnet raksasa yang mengambang di tengah-tengah ruang hampa. Seperti magnet-magnet pada umumnya, magnet bumi memiliki dua kutub, dan medan magnet bumi di antara kedua kutubnya inilah yang dijadikan objek pengamatan. Anomali medan magnet bumi di suatu tempat di waktu tertentu bisa terjadi karena berbagai alasan. Dan dalam konteks gempa-gempa ini, diketahui ada pola-pola yang menandakan akan terjadinya peristiwa gempa bumi. Jadi teknologi magnet bisa membantu menyelamatkan nyawa manusia karena memiliki peranan penting dalam memprediksi fenomena gempa bumi, terutama gempa susulan. Kompas. Sejak tahun 600 Masehi, para pelaut asal Tiongkok sudah mulai menggunakan kompas sebagai penanda arah dalam aktivitas penjelajahan. Komponen utama dari kompas adalah magnet jarum, di mana sebuah magnet yang berbentuk jarum diletakkan di atas air. Kemudian secara alami magnet jarum ini akan selalu menunjuk ke arah yang sama, karena medan magnetik dari magnet jarum ini secara konsisten akan selalu bereaksi terhadap kutub magnet bumi. Begitulah cara kerja magnet jarum yang ada pada kompas. Speaker. Hari ini banyak orang menggunakan speaker untuk berbagai macam keperluan. Ada speaker yang dipasang di dalam televisi, ada speaker yang dipasang di radio, ada speaker berukuran mini yang disematkan di dalam smartphone, ada speaker di kantor-kantor, ada speaker yang digunakan di acara pengajian, ada speaker yang digunakan di masjid-masjid, dan lain sebagainya. Mekanisme kerja speaker berfungsi untuk mengubah sinyal audio menjadi getaran suara. Pada sebuah speaker, magnet menjadi komponen wajib yang memiliki peranan penting. Ketika setiap komponen yang ada pada speaker, seperti bottom plate, magnet, voice coil, spiders, dan yang lainnya dirangkai dengan benar, kemudian diberi sinyal audio yang sesuai, maka speaker dapat menghasilkan getaran suara. Kurang lebih begitulah cara si speaker bekerja. Mikrofon.
Diafragma, voice coil, dan magnet adalah komponen utama dari mikrofon, di mana bila setiap kompartemen ini dirangkai dengan benar, maka dapat berfungsi untuk mengkonversi gelombang suara menjadi sinyal audio. Selanjutnya, sinyal audio dapat diolah menjadi rekaman suara atau bisa disalurkan pada perangkat pengeras suara alias si speaker yang tadi. Jadi, peranan magnet pada mikrofon juga sangat penting, karena tanpa ada magnet yang dipasang di dalamnya, mikrofon tidak dapat mengkonversi getaran suara menjadi sinyal audio. Dinamo motor listrik. Coba perhatikan beberapa peralatan elektronik yang ada di sekitar kamu. Sebagian besar dari mereka menggunakan dinamo motor listrik, seperti kipas angin, lemari es, televisi, komputer, alat pengebor, dan pompa air juga termasuk salah satu di antara mereka. Semua perangkat yang memakai dinamo sebagai penggerak utamanya, di dalamnya juga ada magnetnya, karena magnet merupakan komponen penting bagi dinamo motor listrik. Sampai di titik ini kita sedikit lebih mengerti. Seandainya di masa lalu tidak ada penelitian tentang magnet, maka kipas angin tidak akan pernah ada, televisi juga tidak akan pernah ada, komputer tidak akan pernah diciptakan, dan lampu pun juga tidak akan pernah ada. Bahkan listrik itu sendiri juga tidak akan pernah ada. Jadi apa hubungan spesial antara magnet dan listrik? Mari kita cari tahu seperti apa. Pembangkit listrik. Peranan magnet dalam pembangkit listrik sangatlah penting, karena mesin utama pada sistem pembangkit listrik berupa generator, dan generator memerlukan medan elektromagnetis dalam mengkonversi energi kinetik yang diperoleh dari perputaran turbin menjadi aliran listrik. Jadi kalau di masa lalu enggak ada ilmu permagnetan yang membuka jalan bagi pengembangan generator, maka sekarang enggak bakalan ada yang namanya listrik, dan kita tidak bisa menyalakan lampu. Medan magnet memang tidak bisa dilihat secara kasat mata, tapi medan magnet bisa dipelajari, kemudian bisa kita peroleh manfaatnya. Terlebih lagi bisa digunakan untuk memproduksi listrik. Magnet yang pertama kali ditemukan dalam bentuk bebatuan alam, sekarang sudah diketahui betapa banyak manfaatnya. Terlebih lagi ilmu tentang magnet adalah kunci dari terciptanya semua teknologi modern yang berbasis energi listrik. Pelajaran yang dapat kita ambil dari video kali ini adalah mempelajari ilmu pengetahuan itu penting, karena dengan ilmu pengetahuan yang memadai, kita bisa membuat sesuatu yang tadinya biasa-biasa saja menjadi lebih bermanfaat. Sampai di sini, terima kasih telah menonton. Cukup sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.